Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Anggun Rahmatika dengan NPM 2018 Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya dari kelompok 3 akan memulai presentasi tentang kode etik penyuntingan. Dalam buku Rifa 1995 terdapat 6 butir kode etik penyuntingan. Yang pertama yaitu penyunting naskah wajib mencari informasi mengenai penulis naskah sebelum melakukan penyuntingan naskah. Maksudnya adalah seorang penyunting naskah ini wajib mencari informasi atau referensi tentang penulis tersebut. Mengapa? Karena penulis naskah pasti mempunyai watak dan karakter yang berbeda-beda, sehingga penyunting dapat mengetahuinya. Dan seorang penyunting naskah itu harus menanyakan informasi langsung kepada penulis naskah. Jika penulis naskah tidak dapat ditemukan, maka seorang penyunting naskah ini dapat bertanya kepada seorang editor atau penerbit yang pernah menerbitkan naskah dari penulis tersebut. Hal ini dilakukan agar penyunting naskah ini dapat memahami karakter atau pribadi dan selera penulis. Ketiga, yaitu seorang penyunting naskah wajib menghormati gaya penulis naskah. Maksudnya adalah yang perlu ditonjolkan dalam naskah tersebut adalah gaya penulis, bukan gaya penyunting. Dan seorang penyunting tidak boleh mengubah gaya penulis walaupun seorang penyunting naskah piawai dalam menulis. Keempat, yaitu penyunting naskah wajib merahasiakan informasi yang terdapat dalam naskah yang disuntingnya. Jadi, sebelum naskah itu diterbitkan, informasi yang terdapat dalam naskah tersebut bersifat rahasia, baik isi maupun sumber naskah. Dan yang tahu informasi dari naskah tersebut yaitu seorang penulis, penerbit, dan penyunting. Kelima, yaitu penyunting naskah wajib berkoordinasi dengan penulis. Artinya, seorang penyunting naskah ini wajib berkoordinasi jika ada perubahan yang seperlunya. Dan seorang penyunting ini tidak boleh mengubah tanpa seizin penulis. Keenam, yaitu penyunting naskah dilarang menghilangkan naskah yang akan sedang atau sudah disunting. Dalam tugasnya sehari-hari, seorang penyunting naskah ini bertanggung jawab kepada penerbit dan penulis. Maka, naskah yang akan disuntingnya harus dijaga, jangan sampai hilang atau jatuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Arpaiti Malah dengan NPM 2018 21500500527. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 macam penulis. Yang pertama, penulis profesional, yang kedua, penulis semi profesional, dan yang ketiga, penulis amatir. Nah, yang pertama, penulis profesional. Penulis profesional itu naskah yang dikirimkan oleh penulis profesional, biasanya jarang terjadi kesalahan. Nah, yang kedua, penulis semi profesional. Bila dibandingkan dengan penulis profesional dan penulis semi profesional, memungkinkan lebih banyak kesalahan. Sedangkan yang terakhir, penulis amatir itu memiliki kemampuan yang rendah bila dibandingkan dengan penulis profesional dan penulis semi profesional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembar kerja mahasiswa. Yang pertama, jelaskan manfaat yang diperoleh penyunting tentang informasi mengenai penyunting. Jawabannya itu memperbaiki kesalahan agar naskah yang diterbitkan tidak ada kesalahan lagi dalam penulisannya dan mudah dibaca. Yang kedua, menambah kosakata pada naskah yang diterbitkan. Pasti ada kosakata baru di dalamnya sehingga pembaca dapat menambah kosakata saat membaca naskah tersebut. Dan yang ketiga, melatih ketelitian. Dalam proses menyunting, seorang penyunting sangat memerlukan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Dan soal kedua, kenapa penyunting tidak bisa bertindak sebagai penulis? Bagaimana jika hal ini terjadi? Jawabannya itu karena seorang penyunting tidak boleh memosisikan diri sebagai penulis. Artinya, penyunting hanya membantu penulis agar karya tulis yang dibuat mudah dipahami dan oleh pembaca.
Dan soal ketiga, apakah penyunting dapat mengubah naskah? Jawabannya itu tidak, karena penyunting hanya berkoordinasi dengan penulisan hal-hal yang harus diubah dalam naskah, dan penyunting tidak boleh mengubah naskah tanpa seizin penulis. Soal keempat, menurut saudara, informasi apa saja yang harus dirahasiakan penyunting? Jawabannya itu tema alur naskah sebelum diterbitkan. Dan yang kelima, bagaimanakah penyunting memposisikan diri sebagai penulis terhadap naskah yang akan disunting? Jawabannya, seorang penyunting tidak boleh memposisikan diri sebagai penulis naskah, karena penyunting hanya memudahkan karya atau naskah agar mudah dipahami oleh pembacanya. Dan yang keenam, apakah yang terjadi jika seorang penyunting bersikap ceroboh dan tidak dapat menjaga rahasia? Jawabannya, akan ada kesalahpahaman antara penyunting, penulis, dan pembaca pada naskah yang sudah terlanjur tersebar sebelum diterbitkan. Dan yang ketujuh, jelaskan perbedaan signifikan antara penulis profesional, penulis semi-profesional, dan penulis amatir. Jawabannya itu, penulis profesional biasanya menulis naskah jarang terjadi kesalahan, sedangkan penulis semi-profesional bila dibandingkan dengan penulis profesional memungkinkan lebih terjadi kesalahan. Sedangkan penulis amatir itu memiliki kemampuan yang rendah. Selanjutnya soal ke-8. Apakah seorang penulis apakah seorang penulis profesional dilihat dari jumlah karya yang dihasilkan? Jelaskan. Jawabannya, iya, karena penulis profesional memiliki kapasitas waktu yang cukup cepat untuk selalu membuat karya. Dan yang ke-9, apakah seorang penulis yang baru muncul sebagainya sehingga saat disunting oleh penyunting masih terjadi banyak kesalahan, maka belum bisa dikatakan profesional. Dan yang ke-10, sebutkan 3 penulis profesional di Indonesia dan jelaskan mengenai karya mereka. Jawabannya, Pramoedya Ananta Thoer dalam karyanya yang berjudul Bumi Manusia adalah buku dari tetralogi Buru Karya. Pramoedya Ananta Thoer yang pertama kali diterbitkan oleh ketiga Eka Kurniawan dalam karyanya yang berjudul Cantik Itu Luka. Cantik Itu Luka merupakan novel pertama karya penulis di Indonesia.